Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa qala aidan waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Bapak Ibu yarhamukumullah, pagi ini kita masuk tema babu fiman sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab menjelaskan tentang orang yang mengawali kebaikan atau mengawali kejelekan kemudian ditiru oleh orang lain. Kalau pengawal kebaikan maka yang mengawali mendapatkan pahala dari sejumlah orang yang pada niru. Tapi kalau pengawal kejahatan, ketika banyak orang-orang yang meniru maka akan mendapatkan keburukan karena tiru dengan orang tersebut. Di surat Al-Furqan ada satu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering kita dengar dan kita panjatkan kepada Allah. Di acara-acara apa saja sering muncul doa ini. Doa mohon kepada Allah untuk dianugerahi pasangan hidup, berarti suami atau istri serta anak cucu yang soleh-solehah. Di sini tidak ada kalimat, ada kalimat qurrata a'yun sebagai penyejuk hati, penenang jiwa. Ketika seorang bapak, seorang ibu melihat anaknya, kok anak itu soleh-solehah, atine kan adem, nikmat. Sekalipun kehidupannya tidak begitu lebih nikmat, lihat anaknya sebelum maghrib ke masjid bawa Quran ngaji, itu adem. Itu mana qurrata ayun, penyejuk hati, penenang jiwa. Tidak cukup itu, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan kami, berarti kami ya, suami kami, istri kami, anak kami, keluarga kami, dzurriyyah kami sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Berarti dengan harapan masyarakat ini masyarakat yang mutakin. Ketika masyarakat itu isinya masyarakat yang mutakin, maka imamnya pun imam yang mutakin. Imam itu bisa mencakup, kalau dalam dunia sekarang bisa presiden tingkat tertinggi, kepala negara. Kalau yang rendah misalnya dari rumah ya bapak atau ibu rumah tangga, RT, RW, bupati, wali kota, camat, gubernur. Kalau semuanya itu mutakin, maka akan terbentuk satu komunitas yang luar biasa. Jadi kalau setiap muslim mendoa, memanjatkan doa dengan doa ini, kemudian doanya Allah kabulkan, maka akan terjadi masyarakat yang adil dan makmur, tenang, adem, tentrem, nikmat. Itu
Kemudian di ayat berikutnya ini hadis ya. Hadis yang berkaitan dengan pembunuhan Qabil dengan Habil. Apa? Qabil membunuh Habil, kok. Ini yang terjadi awal pembunuhan manusia. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin yuqtalu dzulman illa kana ala bni adamal awal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla muttafaqun alaih. Kalau sekarang terjadi pembunuhan dengan kezaliman, tidak dengan hak. Kalau pembunuhan hak namanya kisos, yang memutuskan mahkamah Islam berdasarkan putusan pengadilan, si A dihukum mati karena ini. Maka yang membunuh petugas eksekutornya tidak masuk hadis ini. Karena memang tugas. Kalau pembunuhan terjadi, dua orang berantem saling bunuh membunuh, alasannya ada macam-macam, istilah alasan duniawi, maka orang pertama yang mengawali membunuh siapa? Qabil. Di sini berarti kan Qabil. Anak Adam yang pertama kan Qabil, maka akan mendapatkan bagian dari dosa itu. Nih, ini perlu disikapi. Oleh karena itu, melihat dua keterangan ini, kita selaku muslim pastikan memberi contoh dan menjadi contoh. Yang luar biasa, yang kedua yang menjadi. Karena menjadi itu dia sudah mengerjakan. Dia menjadi contoh kebaikan untuk orang yang melihat. Jadi uswah hasanah. Kalau memberi belum tentu melakukan. Memberi contoh, kamu kalau ingin ini seperti ini ya, seperti A itu loh, rajin ke masjid. Nanti kamu akan jadi anak yang soleh, padahal dirinya tidak ke masjid. Tapi kalau menjadi contoh, berarti sayanya ke masjid. Gendeng anak, gendeng saudara, diajak bareng. Lama-lama orang yang terbiasa saya ajak, dia ke masjid. Ketika saya uzur, dia akan negur, ayo Pak, ke masjid. Beda dengan tadi, bukan menjadi kamu ke masjid, perintah istilahnya. Nah, ini bekasnya kurang, sehingga dalam dunia metodologi dakwah ada satu istilah lisanul hal antaqa min lisanil maqal. Jadi lisanul hal, perilaku nyata real yang dilihat oleh anak, saudara atau teman, dan perilaku itu baik kemudian ditiru, itu luar biasa dampaknya. Min lisanil maqal, daripada ucapan-ucapan ayo ke masjid, ayo jamaah, ayo tegakkan keadilan, tapi tidak ada kerja nyatanya. Dalam hadis yang sahih, Imam Abu Dawud mengatakan kunu lil ilmi ru'at wala takunu lahu ru'at. Jadilah kita kaum muslim sebagai orang yang ru'at, pengamal ilmu, penjaga ilmu. Ilmu yang kita pahami setelah ngaji, pastikan sedikit demi sedikit kita cakkan dalam kehidupan, kita kerjakan. Wala takunu ru'at, tidak cukup hanya menyampaikan saja. Ngaji mutolaah tapi tidak ada perwujudan, sehingga disebut di Al-Quran ditegur qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Katakan Muhammad, samakah orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti? Sebetulnya seharusnya tidak sama. Orang yang ngerti berarti pinter paham, harus lebih baik. Yang dia pahami dikerjakan. Nah, orang yang tidak ngerti, kan tidak ngerti mungkin bisa salah wajar. Tapi sekarang yang terjadi antara orang yang tahu dan yang tidak tahu, orang yang ngerti pinter dan orang yang tidak tahu bodoh itu sama perilakunya.
Orang yang ngerti ketika ada bilang hayya 'alas shalah ke masjid, dia tahu itu ke masjid jamaah luar biasa pahalanya. Dia tidak ke masjid. Yang tidak tahu itu panggilan azan, dia ya tidak ke masjid, sama kan? Yang tidak tahu itu panggilan azan tidak ke masjid, yang tahu itu panggilan juga tidak ke masjid. Nih sebab mundurnya umat ini. Jadi orang yang sudah tahu tidak mengamalkan keilmuan yang telah dipahami tadi. Mulane satu ayat Allah berpesan wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Untuk apa? Menjadikan pengamalan agama itu saling asah dan asuh, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Dari hadis yang kedua ini disimpulkan oleh syarah annal mutasabbab fil fi'li wal munabbi ilaihi yakunu mutasawiyan lil mubashir lahu. Jadi orang yang mengawali kebaikan kemudian ditiru dengan seorang bapak, seorang ibu mengawali kebaikan. Ada orang datang minta bantuan, jenengan bantu. Anak melihat, oh ibu membantu orang, mengawali. Kemudian anak jenengan tiru, atau suami istrinya tiru, maka yang mengawali akan mendapat bagian kebaikan juga. Nah, terus berikutnya babud dilalah alal khair, ini masih ada sambungannya. Wa du'a ilal huda awid dolalah. Bab mengajak, menunjukkan kebaikan. Kalau tadi kan menjadi contoh mansanna, melakukan kebaikan atau keburukan, pengawal-awal. Kalau ini langsung mengajak, menunjukkan. Babud dilalah ala khair wa du'a ila huda aw dolalah. Menunjukkan kebaikan atau mengajak ke jalan yang baik atau sebaliknya ke jalan yang sesat. Qala Allah Ta'ala wad'u ila rabbik wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dituliskan di sana Al-Qur'annya wajadilhum billati hiya ahsan. Ini surat An-Naml ayat 125. Terus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dilanjutkan di ayat sana wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di surat Al-Maidah ayat 2. Terus yang terakhir wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Sana tawayya'una bil ma'ruf dan seterusnya wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Nah, ini ayat-ayat Allah yang inti isinya kita diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang bil yad, ada yang bil lisan, ada yang bil qalb. Bil yad itu dengan kekuasaan, bil lisan dengan lesan, kan tidak mampu dengan tangannya. Tangan tidak mampu, lesan tidak mampu, dengan hati. Artinya ada dengan maksiat itu sambil mendoakan. Ini sebagaimana hadis Muslim, man ra'a minkum munkaron. Jadi ra'a melihat mungkar, dosa, maksiat. Kita melihat di depan mata kita, lihat si A berbuat tidak baik. Tahapan awal fal yughayyirhu biyadihi. Hilangkan mungkar itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Kalau mampu, kalau tidak mau fabilisani dengan lesannya, ngasih nasihat, tapi nasihatnya wajadilhum bilati ya ahsan, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, kalau tidak mampu dengan lesan, dengan hati.
Disebutkan di hadis wa dzalika ataful iman. Ini iman yang lemah. Tidak bisa amar ma'ruf dengan lisan, ngasih nasihat. Ketika melihat mungkar, maka kita harus bereaksi minimal dari hati yang dalam. Astaghfirullahaladzim. Kok mampu punya kok itu anak saya, adik saya punya kekuasaan, langsung tangani. Kalau tidak mampu, dinasihati dengan cara yang baik. Ini keadaan masih emosi tinggi, ditunggu besok tak panggil adik saya, dikasih nasihat. Kok tidak mampu lagi, hatinya ya Allah berikan hidayah adik saya. Itu kok berbuat seperti itu. Jangan malas beres kayak aku duwe pengin kok kae. Nah, itu lain lagi. Tuh. Jadi ud'u ila rabbik, ajaklah manusia. Diajak kemana? Diajak ke jalan Allah. Diajak untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran. Si pengajak, pendakwah, mubalek, ustadz, kiai, bapak, ibu sesama muslim yang ngajak orang lain untuk menegakkan kebenaran, itu di zaman akhir luar biasa beratnya. Karena sekarang banyak orang yang cuek, Pak ora yang penting awake dhewe beres, tidak seperti itu. Kita harus menjadi muslih, ya. Orang soleh itu gampang, tapi menjadi muslih musuhnya banyak. Jadi muslih. Jenengan saya mau jadi soleh gampang. Waktunya jamaah ke masjid, mangkat seleng anak adzan. Di rumah ada anak, ada istri, sudah tidak usah manggil, tidak usah ngajak, mangkat. Ada kebaikan, kerjakan. Malam tahajud, soleh dirinya sendiri. Orang yang dirinya sendiri soleh, sementara dia punya kekuasaan, punya yat tadi untuk anaknya, keluarganya, kalau jadi RT untuk RT-nya kok tidak dipedulikan itu kekuasaannya, maka kesalahan sendiri bisa rusak. Jadi kesalehan yang saya lakukan itu bisa rusak karena apa? Saya kurang peduli kepada lingkungan saya. Karena ada ibadah sosial. Tidak cukup diri saya selesai, harus mampu mensolehkan istri, anak, keluarga, teman, saudara. Kok saya mampunya satu RT menjadi ketua RT, siap jadi muslih satu RT. Yang penting sudah kita ajak, kita sampaikan, mereka mau mengikuti, alhamdulillah. Kok belum mau, kita doakan. Tidak bisa dipaksakan. Karena qul innal huda hudallah. Lebih-lebih melaksanakan perintah itu dasar awalnya karena taufik dari Allah. Taufik, kekuatan bisa melakukan perintah Allah itu taufik. Sedangkan hidayah, petunjuk, semua orang tahu. Maaf, kadang-kadang di khutbah sering kita dengar. Saya mendengar khutbah, si A, si B, si C mendengar khutbah. Kemudian pulang ke rumah, yang intinya khutbah isinya untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid atau untuk infak atau untuk yang lain. Sampai di rumah, datang waktu asar, ada azan. Si A dengar azan, aduh azan itu, langsung dia wudu ke masjid. Si B azan, nanti mengerjakan pekerjaan dulu. Nah, ini si A mendapatkan taufik dari Allah, kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya sehingga hamba itu responsif, langsung tanggap cepat ketika mendengar perintah Allah, sami'na wa atokna. Ketika ditanya, si B juga tahu, azan dengar, kenapa enggak ke masjid? Kok? Karena taufiknya belum masuk. Nah, kita sering dengar kan wabillahi taufik wal hidayah. Nah, ada lagi wal inayah kok. Itu 3. Makanya ya Allah berikan taufik kepada kita, la haula wala quwata illa billah. Jadi ajak saudara kita menuju kebaikan. Bil hikmah. Di ayat berikutnya tadi surat An-Naml, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maidhatil hasanah. Hikmah, maidhah hasanah,
nasihat, pitutur yang bagus, kok terjadi perdebatan, debat namanya jidal. Berarti wajadilhum billati hiya ahsan, dengan jidal musyawarah yang baik. Ojo apa rene okong, sing penting kudu kok kendak diberikan satu pencerahan. Ayat yang ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini di surat Al-Maidah di ayat kedua. Terusnya ini di sini sampai situ tok, udah ditulis semua. Terusnya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah. Yang diperintah dua, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dua perintah Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Di luar kebaikan dan nilai ketakwaan dilarang tolong menolong. Hukumnya haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, ketika kita greget semangat menegakkan ini ta'awun, saling membantu, menolong sesama, baik itu menolong menegakkan agama Allah yang intinya dengan melaksanakan perintah meninggalkan larangan, atau menolong dalam hal sosial. Ada orang yang kebanjiran perlu bantuan, kita bantu. Ada orang yang tidak kerja, belum punya keahlian, kita latih, kita didik dengan keahlian apa agar dia bisa kerja. Itu ta'awun. Ya, ini luar biasa dampaknya di masyarakat. Karena kalau setiap muslim sudah menjadi penolong kepada sesama dalam hal agama, yang sifatnya hubungan vertikal kepada Allah, horizontal sosial kepada masyarakat, akan terjadi satu keharmonisan dalam hidup ini. Saling tolong, saling bantu, sehingga sifat iri hati, dengki itu akan hilang. Ya, itu dengan tolong menolong. Orang yang tadinya itu galak, sangar, nakal, ketika kita deketi, kita bantu mereka terus, ya semalam lagi akan luluh itu hatinya. Akan luluh. Itu tolong menolong. Apalagi menolong agama Allah biar tegak dengan kokoh, itu luar biasa lagi. Karena di surat Muhammad yang firman Allah mengatakan, firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah yang surku. Kalau kamu kok membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, bersatu, semangat, berjuang, menolong agama Allah, saling kuat menguatkan, ayo bela agama Allah, maka Allah pasti akan membela kita, menolong kita. Itu. Jadi ayat yang keempat, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, terus wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Nah, ini yang akhir itu natijah. Natijah itu ya hasil batine laba orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Apa? Muflihun, manusia yang sukses. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dijamin sukses bahagia itu mau amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya kan ada salat juga masuk kan? Salat qad aflahal mu'minun kan sama. Sungguh sukses, falah siapa al mu'minun, orang mukmin, alladzina fi salatihim khashi'un. Dengan salat Allah memberikan kefalahan. Dengan amar ma'ruf Allah memberikan kefalahan. Ada lagi di surat An-Nur dengan taubat. Dengan taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobat pintu menuju kesuksesan, sama. Itu.
Jadi kebaikan-kebaikan, intinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mengantarkan kita ke jalan kesuksesan. Itu semua kebaikan, apapun bentuknya, selama kebaikan itu menjadi nilai ibadah dengan dasar niat, innamal a'malu binniyat. Sebab di surat Al-Kahfi Allah menegur, memberikan penjelasan dengan teguran, qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang yang di dunia kelihatannya amalnya bagus, baik, ahli jamaah, ahli sedekah, ahli infak, sosialnya tinggi. Tapi maksudnya akhsarina amala, amal yang merugi, amal yang sesat. Rugi karena apa? Niatnya tidak lillahi ta'ala. Jadi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yang berbuat itu mengira itu baik. Wong saya ke masjid, saya bantu fakir miskin, saya peduli. Tapi ternyata karena niatnya tidak karena Allah, di mata Allah tidak ada apa-apanya. Sama-sama ngeconkan uang 1 juta, beras 10 liter atau 10 kilo, telur 5 kilo untuk adiknya, untuk kakaknya, untuk tetangganya. Kalau yang satunya lillahi ta'ala, yang satu karena malu saya punya tetangga kelaparan, saya orang kaya, maka yang kedua ini tidak masuk orang yang sukses. Maksudnya amal yang rugi. Karena apa? Riya, tidak lillahi ta'ala. Hadis yang pertama, an Abi Mas'udin Uqbah ibni Amrin al-Ansari radhiyallahu an al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Lihat, man dalla ala khairin. Nah, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka si penunjuk ini mendapatkan pahala orang yang ditunjukkan kemudian mengerjakan. Misalnya dengan isyarat, takok, Pak Nizam, apa? Di sini katanya ada pengajian, di mana? Gini tok. Jarinya gini, cek, itu sudah kebaikan. Nunjuk jari sana, itu kebaikan. Jadi dalam walau bil isyarah, sama ketika kejelekan. Sini katanya ada tempat itu, misal tempat yang maksiat. Ini ada penjual minuman keras, di mana Pak? Dia sambil bisik-bisik tangannya kayak gini, misalnya. Itu sama mendapatkan bagian dosanya. Karena dalla ala khairin atau ala dolalatin. Nah, kalau ala khairin akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan. Jadi kan hanya sekali tok. Sana itu setiap pagi ada pengajian. Akhirnya dia datang. Banyak lagi ngejak temennya. Yang diajak 10 orang, dengan yang awal menunjukkan dapat pahala. Tekan keluarganya diajak kabeh dapat pahala. Ini sabab buruknya hadis, ini ada sababul hadis. Kama rawa Muslim bi anna rasulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahmilni qala ma indi qala rajulun ya Rasulullah ana aduluhu ala man yahmiluhu fa qala sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, siapa yang bisa membantu saya?
Ada orang bilang, oh saya tak tunjukkan tempatnya itu. Di sana selesai mulu jenengan bepergian, terus mau tanya tempat yang dituju jenengan tidak ngerti, tanya sama orang. Orang yang ditanya tidak tahu, saya tidak tahu Pak. Terus sebelahnya, ayo tak antar saya tahu. Nah ini yang mengantar itu dalah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Kalau langsung dua ini yang Rasul sebutkan, penunjuk kebaikan, kemudian ditiru oleh orang-orang banyak, maka orang-orang banyak yang meniru ini mendapatkan pahala. Orang yang mengawali sama dengan pahala orang yang meniru. Yang niru wong sak kampung ya luar biasa pahalanya. Nah ini maksud doa tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Akan terjadi komunitas masyarakat yang soleh, yang mutakin. Ketika masyarakat mutakin, sa-RT mutakin, semuanya mutakin. Ketika warga pilihan RT akan muncul imam RT yang mutakin, sebab warganya mutakin semua. Oleh karena satu kaidah, pimpinan itu cerminan rakyat. Cerminan, tidak semuanya. Kalau pimpinan itu soleh, menandakan rakyatnya soleh. Kalau pimpinan itu zalim, menandakan rakyatnya zalim. Karena yang milih rakyat. Pak lah sekarang itu kan demokrasi. Warga RT sini itu warganya 25 orang Pak, misalnya 25 orang. Kan ada yang soleh, ada yang tidak soleh Pak. Nah ketika pilihan ternyata sing ora soleh 15 misalnya atau 13 ya Pak. Sing soleh 12, sing menang sapa? Sing 13 kan kacek siji kan menang. Jadi ada apa wong sing rolas soleh, mergo sing mau 13 ora soleh milih pimpinan ora soleh, kena dampaknya. Dampak apa? Dampak kebijakan. Lah kudune Indonesia ki wong mayoritas muslim, kudune pimpinannya muslim sing soleh. Carane caranya dengan hati nurani milih, bukan dengan duit. Nah rusaknya umat ini duit. Dalam kitab Nashih buat itu satu hadis Rasul sama begini, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathi baliyat. 3. Nomor 1 yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Nomor 2 yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Yang ketiga yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nomor 1, nomor 2 itu urusan dunia. Tapi nomor 3 tekan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang di tengah-tengah umatku, di mana di masa itu umatku lari dari ulama. Artinya lari dari kebenaran, bukan tidak mau ngaji, ngaji ngerti, tapi yang dikaji tidak dikerjakan. Si ulama mengatakan A, yang dikerjakan B, suruh ngadeg malah ngebrok berduduk tidak mau berdiri. Jadi ketika umat lari dari kebenaran, tidak ikut aturan Allah dan Rasulnya, hanya lari dari ulama, Allah akan menimpakan 3 fitnah
di dunia, 2 di akhirat 1. Yang di dunia apa? 1, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kasabnya, ma'isyahnya, usahanya diangkat berkahnya. Jadi orang kerja itu sudah tidak berkah lagi. Kerjaannya lancar tapi masalahnya ruwet, judek, berkah hilang. Termasuk keberkahan hilang, dia sehat waras, tidak mau mengerjakan kebaikan, itu berkahnya hilang. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini kan, sing mau kerja-kerjane sekolahan, dodol-dodolan, sekarang ndak jualan, sekolahnya di rumah. Nah, iya, dia baru punya keluarga ngurusin anak, ndak jualan di sekolah, cekot-cekot ndak ini. Ya. Terus yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dhalimah. Allah menguasakan, menjadikan pimpinan umatku itu pimpinan yang zalim, naudzubillah min dzalik. Jadi pimpinan misalnya RT, RW, menteri atau presiden yang tidak memikirkan kesejahteraan umat. Kadang-kadang yang dipikirkan hanya kroni-kronine, bolo-bolone. Nek sing moro bolan sop, nek sing moro dudu bolane minggir go keri. Kata Rasulullah seperti itu. Dan yang terakhir, naudzubillah min dzalik, mati tidak membawa iman. Kan luar biasa mati ini, naudzubillah. Nih. Jadi penunjuk kebaikan diikuti orang, dia akan dapat pahalanya. Penunjuk kejelekan, dolalah, kesesatan, diikuti orang, dia akan mendapatkan bagian dosanya. Ada kalimat sama-sama layan kusudalika, sebab juga layan kusudalika, tidak dikurangi sedikit pun. Berarti sama persis. Ketika orang itu menunjuk kebaikan dapat pahala yang sama, penunjuk kejelekan dapat dosa yang sama. Padahal dia orangnya di rumah sedang tidur. Orang pada tiru bermaksiat karena yang ngasih tahu dia dapat dosanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kesimpulannya hampir sama. Anal mutasabib bil fi'li al mubashir lahu mutasawiyani fin natijah iqaban aw thawaban. Jadi penyebab awal kemudian ditiru, kalau kebaikan ya baik, kalau jelek-jelek itu mendapatkan bagian yang sama. Yang kedua, alal muslim an yatasabbir bi awaqibi umur wa nataji amalihi. Seorang muslim harus sabar, berusaha sabar dalam menegakkan kebaikan dan sabar meninggalkan kemaksiatan. Jadi kedua-duanya perlu kesabaran. Pernah saya sampaikan di materi sabar, ini sudah babnya sudah kita lanjut. Kan ada 3 sabar itu. 1 as-sabru ala fi'li ta'ah. Yang kedua as-sabru ala tarkil maksiyah. Yang ketiga as-sabru alal bala awil musibah. 1 sabar melaksanakan perintah Allah, itu nilainya 300 derajat. Yang kedua sabar meninggalkan kemaksiatan, nilainya 600 derajat. Yang ketiga sabar ketika kena bencana, musibah, wabah, sakit, itu nilainya 900 derajat, paling tinggi. Nah, kalau kita sabar, ulet, tahan, banting pantang menyerah, dijamin Allah di bab sabar surat Al-Imran ayat 200, sukses kan? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun lagi. Ternyata kunci sukses itu banyak. Sabar masuk. Yang ketiga, alal muslim an yahdir lid da'wat az-za'iqah wa yabta'id an
Corona isu li'annahu mas'ulun amma yaf'al. Seorang muslim hati-hati jangan sampai mengajak ke jalan yang sesat. Ya. Hati-hati jangan sampai mengajak jalan yang sesat. Yang kedua, hati-hati berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, karena besok akan dimintai pertanggungjawab. Mulane kan tombo ati iki ana 5 kok, diantene wong kang saleh kumpulono, kancane wong sing saleh-saleh. Ning taklim itu ada bait begini. Anil mar'i la tas'al qarinahu fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Kalau Anda ingin melihat orang itu saleh atau enggak, cukup dilihat temannya saja. Kalau dia itu temannya orang-orang saleh, insya Allah dia itu orang saleh. Jadi salah takok koncone bae sapa? Oh, kalau temannya biasanya orang-orang nakal ya ono alamat. Isinya kan wallahu alam urusan, tapi itu alamat zahirnya kan seperti itu. Mulane ono geng-geng ya kok apaan geng apa bolone geng. Ya contoh sing paling kecil di dunia sekolah. Biasanya anak-anak sing tukang bolos kok jadi sing ucah bolosan. Grupe ono dhewe. Sing ucah-ucah rajin ki nek kon bolos kan grup sing ucah bolosan kan malas ora gelem. Oke, contoh yang kecil gitu aja. Sehingga orang tua yang punya anak dipantau anaknya, punya cucu yang sudah punya cucu, kadang-kadang kan cucunya main seminggu sekali atau 2 kali dicek, teman-temannya lihat. Kalau teman-temannya bagus, insya Allah, karena teman itu akan mempengaruhi karakter temannya. Jadi kalau anak kita teman-temannya bagus-bagus, ahli ngaji, ibadah, insya Allah. Ya, saya kemarin waktu ke Pati itu lewat Dalem, lewat Jero, berhenti, asar di bakul buah itu, asar adzan itu adzan asar. Anaknya bakul buah itu langsung masuk ke kamar, Bu, makanan saya di mana, Bu? Makanan saya di mana, Bu? Nah, kamu naruhnya di mana? Ternyata langsung ke masjid, Pak. Saya tanya, Bu, maaf Bu, itu sudah terbiasa. Itu seperti terbiasa Pak anak saya kalau dengar azan langsung dengan teman-teman nih di kampung. Moga-moga kota Pekalongan seperti itu. Jadi dengar azan asar langsung lari pulang. Dolan karo kancane iki. Jadi memang lingkungan itu luar biasa pengaruhnya kepada anak. Jadi wong tuane ki wis ora apa ngopiak-ngopiak kok. Nek mati por kan. Nah, ngono jan ngopiak ngundang nanti ki asar anakku pas sekolah TPK yo. Ini yang lari ke rumah cari makna. Biasanya pas bar salat asar kan langsung ngaji, Pak. Oh. Itu. Padahal lingkungannya itu jalan tapi rame jalannya. Jalan dolanan tok meneng ngusum HP apa? HP nantok itu luar biasa. Ini lingkungan pengaruhnya luar biasa. Demikian babi rahmakumullah, kita sudah kaji 4 hadis. Kesimpulannya bahwa sekecil apapun kalau kita mampu menjadi contoh atau menunjukkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan, kemudian ditiru, maka kita akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu. Sebaliknya kalau jelekan, keburukan, kemaksiatan, kita akan mendapatkan bagian dosanya. Tuh. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada khilafan, kekurangan, dan kebodohan saya. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.